antara yang disesali Sayyidina Umar itu justru kesolehan Abu Bakar yang berlebihan, karena nirune terus kangelan. Terus kula mau ngertos niki kelakuane Mas Amak, Mas Aziz soleh pas-pasan supaya anaknya lebih ringan itu, jadi nirunya lebih ringan. Jadi Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah itu pagi harinya masih ke pasar bawa dagangan. Ditanya beberapa sahabat, kamu mau kemana? Ya mau ke pasar. Ngapain? Ya cari rezeki untuk keluarga kami. Beberapa sahabat, kata beberapa sahabat, kamu tidak usah melakukan itu. Singkat cerita terus ada rapat supaya Abu Bakar itu digaji. Akhirnya digaji dan beliau nggak perlu kerja tapi fokus memikirkan umur al-muslimin. Tapi setelah beliau mau wafat itu semua gajinya dihitung, kemudian nyuruh keluarganya diganti. Akhirnya diganti. Setelah diganti, beliau dalam posisi wafat, segala kebaikannya diceritakan. Itu komentarnya Sayyidina Umar itu lucu. At-abtaman ba'dak, mbok nak soleh aja nemen-nemen, sing genti ku repot. Jadi kalau Mbah Hamid itu terkenal alim, terkenal wali, terkenal dunyane mustajab, itu sing repot itu putune. Kalau nak gue jelek Mbah Idris rawani, mergo paman. Terus niku repot putune. Misalnya apa yang ganteng ya kalah ganteng, apa alim ya kalah alim, donga mandi ya kalah mandi. Pokoknya kalah kabeh. Terus repot. Mulane maca manakib niku nggih resiko sebetulnya. Kulo niku cara dadi putune Mbah Hamid, iki ora wani cerita Mbah Hamid, jemen diarani, lah putune kok ngene. Dadi niku nggih repot-repot. Terus nak Gus Ipul mun nyerah mek kula mun mbot nyerah Gus dadi wali, mun kepengine wali kota mawon. Niku mun cocokan kalian kula pas kawine napa nikahe Mas Aziz. Terus babai wali tadi dekne frustasi mun frustasi. Mboten kepen dadi wali kados babai tapi terus kepen dadi wali kota. Itu kalau nggak tawaduk ya frustasi memang. Kalau nggak tawaduk ya frustasi. Tapi bagus lah. Karena ciri utama wali itu ngurusi amror ra'iyah, urusan apa? Rakyat. Jadi itu wali betulan maupun wali kota itu ada titik samanya, yaitu sama-sama memikirkan urusan apa? Rakyat. Bedanya yang wali betulan digaji Allah, yang wali ini digaji negara, itu saja bedanya. Tapi sama-sama al-ihtimam bi umuril muslimin, sama-sama serius mengurus urusannya orang-orang Islam. Saya kalau tadi saya memang menyiapkan materi yang ilmiah karena saya punya naskah nadzumanipun Sulam Taufik yang dinadzumkan Mbah Hamid, nanti saya terangkan. Tapi karena merujuk dawuhipun Mbah Mus, Mbah Hamid itu sepupu sama mbah saya, sama-sama lahir di rumah di Lasem di Al-Fakhriyah. Itu memang mulai dulu terkenal wali, mulai kecil. Tapi saya akan cerita dari sisi keilmuan beliau. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Khalil Harun, jadi mertuanya Ki Bisri. Tapi lebih lama lagi ngaji di Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu 12 tahun. Sampai dapat julukan Abdul Juman. Juman itu satu nadzuman ilmu balaghah yang paling sulit. Jadi balaghah itu ada karangan Mustafa Al-Hulayaini, itu yang bentuk nafar itu masih gampang lah. Ada Jauharul Maknun itu masih gampang. Setidaknya bisa dianggap gampang. Kalau nggak gampang ya dianggap gampang. Tapi yang paling susah itu Juman. Saking susahnya itu nggak ada yang bisa nyarai. Akhirnya mu'alifnya nyarai sendiri. Itu namanya kitab Bukutul Juman. Jadi didol gak payu, akhirnya dipayoni mu'alifnya sendiri. Karena kaidahnya sudah ruwet. Dan itu diantara keahlian beliau memang tentang Juman. Seperti yang diceritakan Gus Mus tadi, diceritakan Mbah Mus tadi. Kalau orang ahli balaghah itu mengutarakan sesuatu itu indah. Itu yang dimuyai para ulama-ulama dulu. Tapi ya resikonya kalau sudah menghujat itu ya sejelek-jeleknya. Itu orang Arab itu kalau sudah benci seseorang dan membayangkan wajahnya jelek, itu orang Arab kalau bilang itu kabrak roten nakarot hadi. Jadi wis koyok tletong garing sing dicucuki pitik. Untuk tletong garing wis elek ijek dicucuki napa? Pitik. Jadi orang Arab itu memang ahli balaghah. Jadi kalau muji ya sundel langit, nak menjatuhkan juga sejatuh-jatuh.
Dan itu ada ilmunya. Sehingga orang Arab itu misalnya muji orang baik, berperilaku gimana kalau kamu hubungan dengan orang sekitar Anda. Itu unik cara berpikir orang Arab. Karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Kalau saya kenal kiai, kalau saya kenal habib atau kenal orang alim, itu orang-orang mulia. Orang mulia itu cara memperlakukan gimana? Karimun mata amdahu, mesti amdahu wal waro. Sekali saya muji dia, pasti saya puji bareng-bareng orang banyak. Tapi wa idza malum tuhu wahdi, ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, pasti saya kritik sendiri. Akhirnya itu jadi pola sosial yang sampai sekarang itu menopang Indonesia. Indonesia itu begitu mencintai Pak Karno, Pak Hatta, mencintai para pendiri bangsa ini. Dan ketika mencintai itu diungkapkan secara publik. Dan ketika ada tidak cocoknya, misalnya ya apalah namanya orang kan ada tidak cocoknya, ya dimpet dewe. Jadi rodok-rodok buku sundupan kira-kira gitu, karena memang itu etika yang benar. Jadi karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuhu wah. Orang mulia itu orang yang kayak apa? Orang yang ketika baik atau ketika kami puji, akan saya puji secara publik, secara massal, secara masif. Wa idza malum tuhu wahdi. Dan ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, maka akan saya kritik sendiri. Misalnya dalam banyak hal, saya sama orang yang terkenal wali itu ya kadang tidak cocok. Tidak cocoknya mungkin hasut atau nggak bisa niru, tidak tahu saya. Tapi ya kadang-kadang tidak cocok. Tapi itu tampet. Nah, ini tak omongkan itu untuk cerita, bukan. Karena wali itu ya punya rival. Ada rivalitas wali itu ya ada. Ada dua wali besar yang saling tidak cocok. Satu itu wali kalau sakit itu waduh pokoknya sakit. Ditiliki sama wali, sama-sama wali. Kamu itu wali kalau sakit kok waduh wali model apa? Wali itu ya kayak saya, tidak pernah sambat gitu. Kalau sakit pun menengahi gitu. Terus justru itu masalah kamu di situ. Sok wali pakai perilaku wali. Justru saya seperti ini jadi wali karena koyok wong awam. Ini tawaduk saya gitu. Jadi ini dua wali besar, kecil kan. Maka kalau ada orang muni waduh aduh anggap wali yang sedang tawaduk niru orang awam itu. Atau memang awam betul. Jadi wali itu ya kecil-kecilan, ya saling nggak cocok. Maka masyhur dalam cerita Abu Yazid Al-Bustami, itu beliau GR sama Allah sampai tanya, ya Allah yang setingkat dengan saya itu siapa? Itu dijawab yang tidur dekat kamu itu, satu kamar tidur terus, hanya sholat fardu dia bangun. Padahal Abu Yazid itu tahajud, witir, apa saja dilakukan. Ditanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kamu itu ibadah serius sama saya itu kayak nganggap saya gimana gitu. Kalau kamu udah ibadah kayak mesti saya hukum. Kalau ini tidak, nganggap saya itu baik, terus ditinggal tidur. Jadi saya ini agak ya kalau ya tadi ingin jadi wali yang jalur-jalur gitulah, yang kayak gitu. Ya jalur-jalur gitulah. Ini bisa ditiru tapi kayaknya yang sudah dikasih saya itu, jadi tidak semuanya bisa niru. Karena wali ilmu itu beda, harus menjaga konstitusi ilmu. Jabir bin Abdillah itu tahu pakaian kalau orang sholat seperti ini, pakai gamis yang terhormat, pakai baju yang sangat-sangat terhormat. Itu Jabir ini termasuk minas sabiqin al-awwalin, sahabat Nabi yang luar biasa. Itu datang ke masjid, gamisnya dicopot, pecinya dicopot, terus tinggal satu sarung. Akidan torofaihi ala atikihi. Ini cerita itu ada di Bukhari, di bab Kitabul Ilm. Zaman kalau tentang saya berarti tentang Bukhari, karena ini ada di kitab Bukhari. Kalau nggak percaya dicek, kalau nggak ketemu berarti tidak pernah mutolaah, bukan salah saya. Semuanya ditanggalkan kecuali sarung satu, terus akidan torofai izarihi ala atikihi, ditantang begini aja. Terus beliau ngendikan sama tabiin, kamu supaya tahu bahwa adnal aurat, standar nutupi aurat seperti ini. Jangan sampai karena sampean semua berpakaian ala akmalil siap, pakaian sempurna, kemudian nanti dikira bahwa syarat sahnya sholat itu seperti itu. Itu bahaya. Orang di Indomaret sholat harus berpakaian begitu, nanti yang sedang kernet harus begitu, itu berat bagi umatnya Nabi.
Barokahnya itu terus orang tahu bahwa syarat sahnya nutupi aurat di sholat ya seperti itu. Akhirnya ditemukan oleh tabiin dan seterusnya bahwa auratul rajul ma baina surrah wa rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, maka sholat seperti pakaian ini menjadi syarat sah. Dan itu ribet kan? Orang yang sedang celananan harus sarungan dulu, yang sedang pakai kaos harus pakai jubah dulu, padahal dia kernet misalnya, kan repot. Jadi wali jalur ulama itu memang agak aneh. Makanya ya jangan ditiru lah, kalau tidak ulama jangan ditiru. Makanya saya itu ya kadang-kadang pura-pura ada dengar itu kalau ada cerita-cerita wali-wali yang khusuk-khusuk, yang ibadah berat-berat itu saya tidak siap dengar. Saya lebih siap dengar begini, Mu'ad itu ngimami sholat, bacanya kepanjangan. Alhamdulillah ditegur Nabi, kalau ngimami jangan panjang-panjang. Itu saja yang saya hafalin yang model gitu. Andai kan Nabi hidup di zaman akhir, nggak perlu negur karena sudah kulhu semua. Berarti sampean kulhu dalam rencana Nabi gitu, karena sudah ada panjang-panjang. Tapi yang menjadi ditegur mungkin kok jadinya kulhu itu, kulhu terus itu. Jadi sebetulnya untuk menjadi wali itu ada banyak hal. Ada wali penjaga konstitusi ilmu. Sehingga kata Imam Nawawi, Tofa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam raqiban wa yatufu ashabuhu musyatan. Nabi itu tawaf itu justru berkendara, naik unta. Padahal semua sahabat tawafnya itu jalan kaki. Kata Imam Nawawi, Nabi yang tawaf berkendara itu afdolu wa afdolu bi alfi darajatin dibanding tawafnya sahabat yang jalan kaki. Meskipun secara kaidah al ajur bi qadrit tak. Karena Nabi andaikan tidak tawaf raqiban maka akan dikira syarat-syaratnya tawaf itu harus jalan. Dan itu kita kebingungan ketika harus tawaf pakai kursi roda, pakai kursi dorong. Tapi barokahnya Nabi tawaf raqiban, maka akan ada konstitusi baru bahwa tidak menjadi syarat sahnya tawaf harus masyian, tapi sah secara raqiban. Jadi wali itu ya macam-macam. Sehingga kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Habib Alim Al-Alamah Abdullah bin Husain bin Thohir itu dikarang seorang Habib Alim Alamah Wali Abdal. Tapi ketika ngarang fikih itu diantara yang ditersangkakan itu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya ini didikan Mbah Maimun, didikan bapak. Kalau Mbah Mun ngeluh gitu, aku sakjane ya kepengen hak santriku tirakat terus apalah. Tapi tirakat itu gak wajib. Engko nak ijabu malam yajib ra aku dosa. Akhirnya keterusan kalau mboten saged tirakat. Jadi bagi yang tidak tirakat anggap aja nglakoni apa? Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sampeyan ndak boleh bilang santriku wajib puasa Senin Kamis. Wong jare kitab sunat kok arane wajib. Tapi resikonya nanti santri merata puasa Senin Kamis mergo mbok arani sunat terus. Resiko mana? Tapi apapun itu ini ilmu. Sehingga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini kebetulan banyak yang niru tapi kita cukup punya argumentasi untuk tidak niru. Nabi itu sama sih ingat Dawe Mbah Mun. Wong lakoni kitab ya aja nemen-nemen. Nak nemen-nemen kok kowe ya kaya wong-wong iku. Gak berusaha sebut lah, ini sensitif. Wong-wong iku siapa kamu tahu? Nabi itu kalau habis sholat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sorofa min sholatihi akbala alal hadirin atau alal musallin. Jadi Nabi setelah sholat, kalau beliau menghadap kiblat, setelah itu menghadap kemana? Ke timur, karena akbala alal hadirin. Tapi para syurrahul hadis, para syurrahul Bukhari itu menafsirkan itu tidak harus menghadap ke timur. Itu adalah bentuk maklumat dari Nabi bahwa imam setelah sholatnya selesai harus mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu apa saja untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah apa? Selesai. Kenapa itu harus demikian? Kata Imam Bukhari, kata Surahul Bukhari, orang itu berjalan 3 kilo, 7 kilo demi menangi Nabi itu jadi makmum. Bayangkan kalau Nabi tetap menghadap kiblat dengan posisi kayak tawarruk lungguh tahiyat akhir, nanti Nabi dikira
masih sholat. Dan kalau orang itu takbir Allahu Akbar terus ikut duduk, sholatnya sah pada sah? Tidak sah, karena dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Itu bahaya, secara fikih seperti itu udah kebahaya, karena irtibatus sholat biman laisa fi sholatin, dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Dan itu secara fikih bahaya, maksudnya bahaya dianggap gak sah. Untuk memaklumatkan itu maka Nabi menghadap ke timur kalau dalam konteks Indonesia, supaya mereka tahu kalau Nabi sudah tidak sholat. Nah, kiai-kiai Jawa pinter, penggantinya kalau madhep timur kok sawangane apa yang ngandani, akhirnya madhep ngalor. Ini sudah kompromi politik, ini sudah ada ngadep ngetan tapi madhep ngalor. Ada yang nggak madhep ngetan, nggak madhep ngalor tapi muni astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sementing jangan tunjukkan dengan rokokan, nah, itu nggak boleh. Jadi makanya nggak boleh membuang ilmunya ulama, karena dengan penjelasan seperti itu sebenarnya yang paling pokok adalah pemakluman bahwa sholat ini sudah selesai, sehingga yang datang tidak menjadi makmum. Karena sekali yang datang posisi makmum itu nanti dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Kayak apa guru-guru kita? Dan itu bisa dipelajari dari kitab-kitab kesayanganipun Mbah Hamid. Saya dengan beliau kalau pakai keluarga, beliau sepupu mbah saya. Kalau pakai sanad guru ya, misalnya saya sering ngaji sekali sama Mbah Maimun. Mbah Mun bisa lewat Mbah Zubair. Mbah Zubair dulu ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang yang di Gresik itu. Kiai Fakih ini ngaji sama Kiai Mahfud Termas. Berarti saya kelima. Kalau Mbah Hamid misalnya ini Gus Sama, Mbah Idris, Mbah Hamid, Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud Termas, juga muridnya. Jadi hitung sanad itu nanti ketemu semua di Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang I'anatul Thalibin. Atau misalnya saya pakai saya Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim ini sama Syekhona Khalil atau sama Mbah Hashim. Setelah itu Mbah Mahfud ya sama dugi Sayyid Abi Bakar Sato. Karena Syekhona Khalil di beberapa manaqibnya itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Dahlan, gurunya Sayyid Abi Bakar Sato. Tapi ketika masih sebagai thalibul ilmi pernah ngaji juga di Sidogiri, pernah ngaji di mbah-mbah istrinya Gus Aziz ini di Kiai Nur atau di Kiai Soleh di Langitan. Jadi kesanatan guru kita ini sama. Di antara aturannya adalah tadi, konstitusi ilmu itu harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga itu umat akan ngira itu aturan baku, dan itu bahaya. Bahaya sekali, bukan sekedar bahaya, tapi bahaya sekali. Sehingga Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir dalam Sulam Taufik itu, di antara pantangannya ahlul ilmi itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya saya sering nangis, andaikan orang-orang Islam itu ikhlas dan berperilaku kayak umumnya orang, itu jadi wali semua. Karena yang qobliyah terus ya baik, yang ba'diyah terus baik, yang tahajud witir ya baik. Tapi bayangkan misalnya ada orang mau masuk Islam, kebetulan sing didelok orang seperti itu rasido Islam kira-kira. Duha 8 rakaat. Sholat duha itu paling abdul kan 8. Duhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Asar qobliyah, ba'diyahnya goblok kalau asar. Bukan dipuji karena salah. Maghrib sholat awabin sampai isya. Isya itu witir itu sebetulnya 11 rakaat. Ditambah ba'diyah isya berarti 13 rakaat. Itu kira-kira sing apik Islam ora sida, mergo wegah salate. Tapi baru kayak wong Islam sing ora saleh-saleh, salate pas pendak maktubah. Wah ketok Islam kok gampang. Cek rokokan bareng komat pateni melok salat. Bar salam balik nang rokoke dirokok. Ya sudah gitu sampai mati gitu. Kok penak, ternyata Islam itu tidak berat. Itu juga ada sanatnya. Ada seorang Arabi tanya, ya Rasulullah Islam itu apa? Khamsu sholawatin. Terus dia tanya, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Qala la illa anta tawwa. Gak isiku tok pas. Sampai 5 rukun Islam dijawab. Dan si Bedui ini bilang apa? Wallahi la azidu ala dzalika wala angkus. Saya demi Allah, tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambahi. Pas ya Rasulullah.
Tapi niki Islami Bedui loh, sama nak niru nggih monggo. Tapi apa kata Nabi? Man sarrahu ayang dzura ila ahlil jannah falyangdzur ila hadza. Siapa yang suka melihat ahli surga, lihat orang ini. Orang yang sudah bersumpah tidak akan menambah ibadahnya sama sekali. Kamu tidak boleh niru itu. Tidak usah saya larang juga sudah sebagian begitu. Tapi itu barokahnya luar biasa. Di kitab Majmu' sarahnya Muhadzab itu, setiap ada ulama yang mengatakan witir itu wajib, ada juga ulama yang mengatakan witir itu wajib, itu langsung wahada batilun li hadisil a'robi. Pendapat itu jelas salah li hadisil a'robi, karena ada hadis a'robi jelas tanya Nabi, hal alaiya ghairuha ya Rasulullah, di luar 5 waktu itu apa ada yang wajib? Qalalah. Jadi barokahnya Bedui ini, setiap ada ide witir wajib, tahajud wajib, pernah ada ide-ide itu ya ada, itu langsung wahada batilun di hadisil Arab. Ketika era Imam Malik, beliau mengarang Muwatta. Ini sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Hamid, karena kalau beliau terkenal wali itu tidak usah saya terkenalkan, saya akan ngikuti Mbah Mus tadi, sisi betapa beliau seorang alim alama, seorang ahli balaghah. Nanti saya baca, saya juga bawa manaqibnya beliau. Ketika Imam Malik mengarang Muwatta, itu di teks Muwatta itu ada kalimat begini, ghuslul jum'ati, ada yang baca ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah akil balik. Al witru hakun wajibun ala kulli muslimin. Itu Imam Malik langsung nyusuli, laisa huwa kama tarawuna. Makna wajib di situ bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi tidak wajib kalau ditinggal nggak mandi terus nggak apa? Sah. Lagi-lagi jawabannya apa? Li hadisil a'robi. Nah ini juga harus ada yang menjaga konstitusi seperti ini.